Kita akan langsung mulai di sini ya. Caranya itu gampang banget teman-teman. Jadi kalian tinggal menuju ke sini aja. Jadi kalau misalnya kalian itu kalian cari di setting ya, di bagian setting, kalian cari recording. Recording di sini itu nggak nemu teman-teman. Ini adanya stereo recording. Nah, lalu di mana Bang di sini ya? Ini 18.5 ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa tambahkan di bagian sini nih teman-teman. Oke. Jadi ini di bagian kontrol pusat ya, atau pusat kendalinya gitu ya. Control center lah ya. Di sini ada plus ya, karena ini berbeda dengan mungkin kalau misalnya kalian lihat di video-video orang-orang yang sebelumnya ketika kalian menambahkan sesuatu di control center kayak gitu mungkin berbeda ya teman-teman. Tapi ini di 18.5 itu caranya seperti ini. Tinggal kalian tekan tombol plus. Itu kan kita kalau misalnya mau menghilangkan di sini kita tinggal ini aja tekan tombol min ini yang ada di sini nih teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan itu kalian bisa tekan di sini nih. Nah ini dia add control. Nah di bagian sini nih ini ada berbagai macam tombol lainnya gitu ya teman-teman. Lah mana gitu loh? Yang mana gitu ya? Yang di atas sendiri teman-teman. Kalau kalian lihat di sini tuh ada screen recording. Nah ini dia. Nah jadi kelihatan kan? Ini dia yang bulat-bulat itu ya screen recording. Udah kalian tinggal tambahkan aja di sini bro. Nah ini sekarang sudah ada di sini nih. Kalau sudah kalian tinggal tekan di sembarang tempat ya. Lalu kalian bisa langsung screen recording ini teman ya. Seperti ini klik aja di sini. Lalu di sini kita sudah bisa melakukan screen recording nih tuh. Saya kira kayak gini. Kalau sudah selesai, misalnya katakanlah sudah selesai ya teman-teman ya. Saya kayak gini. Ini sudah selesai. Tinggal kita tekan lagi gitu ya teman-teman. Dan di sini kita klik, maka kalian bisa melihat di sini ini untuk hasilnya teman-teman ya. Untuk hasilnya seperti ini nih. Jadi ini menyesuaikan layar ya. 1920 kali 1334 teman-teman. Dan untuk FPS-nya itu 50 gitu ya. Hampir 49,96. Nah, seperti itu dan ini adalah cara untuk melakukan screen recording teman-teman seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk kita melakukan setting ya, penyetingan entah itu kalau misalnya kita mau ini misalnya kita akan coba nyalakan ya. Di sini misalnya kita mau pakai mikrofon dan lain sebagainya, itu di mana gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini ya, ini sudah kita bisa melakukan screen recording. Lalu bagaimana cara menyetingnya gitu, cara mengatur di sini. Caranya adalah kalian tinggal tekan aja di sini lama ya di bagian ini kan tadi kan kita tekan sekali ya. Jadi di bagian record ini kita tekan lama. Nah, seperti ini kalau kalian lihat ini akan ada beberapa pilihan ya teman-teman. Jadi nanti kita save-nya itu di mana gitu ya. Jadi secara default dia akan save ke foto gitu ya. Hanya aja di sini kita tidak ada pilihan untuk bisa menampilkan kamera ya teman-teman ya di situ ya. Nah, ini dia. Ini sih harusnya untuk yang ke depan ya, improvement ini untuk screen recording ini bisa buat pakai webcam juga gitu loh ya. Seperti itu sih saya rasa. Si Chromebook saja bisa, masa si iPad harga 5 juta itu nggak bisa gitu kan. Kan itu juga gimana gitu kan ya. Jadi ini kan cuma bisa screen record ya, screen record. Terus di sini untuk pengaturannya di sini hanya ada mikrofon on sama mikrofon off gitu ya teman. Nah, di sini aku pengen ngetes nih. Aku pengen ngetes apakah ini dia itu bisa record suara yang ada di internal gitu ya teman. Oke, let's check. Kita akan cek ya sekarang. Ini kita akan nyalakan untuk mikrofonnya teman-teman seperti ini. Tadi itu tidak ada mikrofonnya, jadi suara kita itu tidak masuk ke sini. Oke, dan di sini secara default tentu kita akan recordnya ke foto ya teman-teman ya. Kalau ke foto berarti ke penyimpanan internal. Nah, kalau ke Gmail itu mesti nantinya akan kekirim lewat email gitu ya hasil screen recordingnya. Dan oke, ya lebih masuk akal pakai foto ya teman-teman ya seperti itu. Oke, kalau sudah teman-teman ini kan udah mengatur nih. Jadi nanti kalau misalnya karena kita mau record lagi, nanti juga kita akan bisa memakai mikrofon eksternal teman-teman. Seperti itu. Kita akan coba langsung ya teman-teman di sini. 3 2 1. Alright. Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita mencoba untuk melakukan perekaman menggunakan si iPad A16 ini, Bro. Dan sekarang di sini kita akan coba record DaVinci Resolve yang ada di sini ya, teman-teman. Ini masih belum tak uninstall ya, teman-teman ya, jujur aja di sini. Karena oke, ini penyimpananku masih lumayan lega gitu ya. Jadi di sini oke, biar aja nggak apa-apa karena di sini kita bisa gunakan untuk edit juga, teman-teman. Walaupun tidak yang berat-berat ya, artinya di sini yang lebih bisa dijangkau gitu. Oke, terus videonya hilang. Oke, seperti ini. Kita akan langsung coba di sini kita stop. Nah, di sini ya, teman. Nah, Bang, kalau misalnya kalian mau cari di mana gitu kan nanti misalnya pop-up-nya itu kita tidak udah hilang dulu ya, teman-teman. Ya tinggal ke foto karena nantinya akan masuknya ke foto gitu, teman-teman. Nah, jadi masuknya ke sini gitu ya. Jadi kalian tinggal menuju ke video. Nah, ini akan ada nih video kalian gitu ya. Baru di sini. Berarti tinggal kalian nyalakan saja di sini, Bro. Mana nih? Ada ini ya. Rekatkan si iPad. Walaupun tidak yang lebih berat-berat. Oke, udah ya teman-teman. Jadi itu udah ada suaranya, Bro. Tadi memang aku bilang walaupun tidak yang berat-berat ya. Ya memang untuk yang kisaran harga segitu memang itu ya. Kalau kita beli laptop pun juga itu i3 gitu, teman-teman. Makanya kenapa aku itu aku biasanya akan lebih prefer ke komputer ketimbang ketika kita itu beli laptop ya untuk masalah editing gitu ya, teman-teman. Editing karena perbandingannya itu ngeri banget ya. Hampir 2 kali lipat. Kalau di komputer di sini kalau misalnya katakanlah ya ada kerusakan di misalnya kita pakai GPU eksternal gitu ya. Ada kerusakan di situ kita tinggal beli ya GPU-nya aja. Tapi kalau laptop itu lebih ribet lagi gitu ya. Kecuali ada laptop yang dia itu bisa dicopot-copot gitu ya. Artinya yang modular ya. Laptop modular kayaknya belum ada gitu ya. Laptop yang kita itu bisa mengganti-ganti komponennya dengan gampang. Artinya tidak harus ke teknisi gitu lah ya teman-teman ya. Misalnya kita mau ganti keyboard ya, kita mau ganti GPU card, kita mau ganti misalnya ganti motherboard, nanti spare partnya ada tersedia di market dan itu kita tidak perlu untuk cari-cari di tempat lain, itu udah pasti aman original. Nah, seperti misalnya kayak gitu itu belum ada gitu ya. Vendor atau produsen yang melakukan hal semacam itu gitu. Artinya semua itu disediakan, tidak bolak-balik ganti model dan sebagainya kayak gitu ya. Just like that gitu ya. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu ada, itu kayaknya keren banget. Ini belum ada gitu yang kayak gitu. Biasanya kendala terbesar di pengguna laptop itu memang itu ya teman-teman. Misalnya ada kerusakan di GPU-nya ya atau graphic card-nya gitu ya. Graphic card-nya udah mahal gitu ya teman-teman ya. Itu rusak dan itu udah jadi satu ke situ dan harus dibongkar-bongkar pakai alat-alat tertentu gitu ya. Dan harus memiliki ilmunya di situ kalau saya pengen ngerjain sendiri gitu kan. Just like that, itu cukup ribet. Tapi kalau misalnya pakai misalnya modular kayak gitu kayak PC gitu ya teman-teman, kita bisa copot-copot sendiri gitu ya. Jadi komponen itu kita bisa masukkan sendiri di situ. Jadi tinggal colok-colokkan kabel gitu kan, modular ya. Nah, seperti itu kan keren gitu ya. Kayak gitu mungkin itu bisa merubah cara berpikirku ya. Tapi sekarang saat ini memang aku lebih condong ke PC ya teman-teman. Jadi lebih ke PC gitu ya. Karena budgetnya itu benar-benar gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih enak kan kita pakai PC gitu ya. Kita bisa custom sendiri ya seperti itu teman-teman. Dan kita bisa mendapatkan spare partnya dengan harga yang lebih
terjangkau gitu ya teman-teman. Nah itu sih gitu. Karena kalau misalnya sekitaran situ ya memang untuk editing pun juga kita tidak bisa edit yang benar-benar kayak di PC yang kita miliki misalnya kayak gitu ya teman-teman. Seperti itu kan berbeda teman-teman. Termasuk pendinginannya gitu ya. Yang namanya editing video misalnya kayak gitu yang lebih berkaitan dengan grafis kan mesti panas juga. Ya itulah pokoknya itulah teman-teman ya, seperti itu. Makanya di sini ketika aku bilang ini perangkat ini mungkin tidak desain untuk itu ya oke nggak masalah. Jadi di sini kita sewajarnya aja pakai. Tapi untuk masalah fitur-fitur yang kayak tadi ya, misalnya recording untuk screen harusnya sih ada gitu loh, harusnya lah teman-teman ya, dengan perangkat yang dia itu budgetnya lebih tinggi dari situ kan ya harusnya ada ya. Itu benar standar ya teman-teman. Jadi screenshot terus screen recording itu standar banget. Oke, kita sudah bisa record pakai mikrofon teman-teman. Nah sekarang di sini kita akan cobain record internal. Kalau internal di sini untuk ngetes berarti di sini kita perlu matikan untuk mikrofonnya teman-teman. Karena kalau mikrofonnya on, ketika kita nyalakan audio dari sini nantinya dia akan merekam gitu ya, rekam audionya. Jadi itu adalah opsi yang benar-benar opsi ketika kita itu mendapati si iPad ini dia tidak bisa record internal ya, mungkin karena ada batasan-batasan privacy ataupun batasan-batasan keamanan kayak gitu. Ya keamanan agar konten yang ada di aplikasi gitu ya itu terlindungi misalnya kayak gitu teman-teman, tidak bisa digunakan oleh orang lain misalnya kayak gitu ya, itu bisa aja gitu. Karena di Android pun juga kan sebelumnya di Android versi berapa itu pun juga dia ada itu ya, ada isu tentang itu gitu. Artinya kita tidak bisa melakukan record audio internal tanpa permission ya, tanpa izin gitu ya teman-teman, seperti itu. Tidak bisa di Android berapa, dan sekarang udah kembali lagi dan kita udah bisa melakukan recording seperti biasa teman-teman menggunakan itu ya. Jadi bisa menggunakan audio internalnya ya. Artinya jadi misalnya kita jalankan sebuah permainan kayak gitu, kita mau record suaranya juga bisa kan sekarang situ just like that. Tapi ada waktunya dulu teman-teman, dulu nggak bisa. Entahlah apakah ini bisa atau enggak, kita akan langsung coba. Ini udah kita matikan, langsung kita record. Lalu di sini kita akan buka YouTube ya teman-teman. Nah jangan di sinilah ya, di Quizlet saja yang belum monetisasi gitu ya. Quizlet. Nah yang di Quizlet saja lah ya. Nah ini kalau situ sudah monetisasi ya teman-teman. Oke, di sini ya ini udah ada suaranya teman-teman. Nah, oke. Nah itu udah cukup untuk ngetes. Kita akan lihat. Kita langsung aja di sini. Oke. Aku juga penasaran ini. Ini aku belum coba sebelumnya masalahnya. Ini kalau misalnya aku buka yang ada di Rama Cyber nanti akan klik iklan sendiri gitu loh teman-teman ya. Dan itu nggak fair. Gak ada audionya. Gak ada audionya. Oke, kita lihat di sini, kita polkan deh. Oke, ini udah kita polkan. Ini ada suara titik-titiknya teman-teman ya. Ini mengindikasikan kalau ini mungkin bisa. Kita lihat. Oke, alright. Ketika kalian itu mau membuat sebuah desain dan teks ya, dan teks. Oke, di sini sudah clear ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya di sini untuk screen recording di iPad ini ya, built-in ya, artinya bawaan. Ini kita bisa melakukan record audio internal ataupun audio eksternal sama mikrofon tadi teman-teman. Dan kita bisa kombinasikan juga tentunya ya, harusnya teman-teman ya. Harusnya gitu ya. Walaupun kalau misalnya dia tidak record ini, ketika kita nyalakan tentu itu juga akan terkombinasi sendiri sih. Soalnya dia akan looping gitu sih ya teman-teman. Dan untuk eksternal bagaimana gitu? Oke, untuk eksternal di sini kita akan pakai ini teman-teman. Jadi kita pakai mikrofon yang ini ya Type C soalnya teman-teman. Dan kalau kalian punya headphone yang dia Type C ya, itu bisa kalian gunakan yang ada mikrofonnya ya teman. Headphone dengan mikrofon itu ya headset ya. Jadi kalau headphone itu biasa headphone aja ya. Kalau headset itu kan biasanya keduanya itu ada headphone sama mikrofon. Oke, kita akan langsung colokan ya teman-teman di sini. Apakah nanti akan ada pilihan? Karena ini panjang ya, jadi aku tidak terlalu bermasalah dengan ini. Ini panjang kayak gini ya. Jadi biar, nah kalau panjang kayak gini itu dia bisa ya, tidak harus copot si casing. Oke, sekarang di sini kita akan langsung coba ya teman-teman. Kita akan coba secara langsung demokan ketika kita akan setting ini mikrofon on, dan di sini bagaimana everything new screen. Oke, kita ke foto, nice. Lalu di sini untuk ininya ya, untuk audio mikrofonnya kita akan pilih yang mikrofon. Wow. Entahlah apakah ini bisa atau enggak ya. Ini saya nggak ada pilihan di sini teman-teman. Jadi aku nggak bisa memastikan ini audio yang dipakai itu audio yang mana gitu. Tapi di sini sudah masuk ini teman-teman. Ini udah masuk nih. Tandanya apa? Tandanya ini teman-teman. Jadi di bagian sini tuh udah ada nih. Ini ada Type C ini, TX berapa ini. Tapi untuk yang pilihan di mikrofonnya ini nggak ada nih. Pilihan mikrofon ini ya nggak ada teman-teman. Jadi pilihan mikrofonnya di mana ya? Bentar, di sini aku akan coba cari di ini mikrofon. Di sini ada mikrofon ya teman-teman. Kita lihat di sini ini malah nggak ada ini ya, nggak ada untuk settingnya gitu ya teman-teman. Nggak ada untuk settingnya di sini. Kita nggak tahu nih. Coba kita akan record dari jarak jauh ya teman-teman, dan agak pelan gitu ya suaranya biar nggak terdistraksi. Oke, langsung aja di sini. Kita akan mulai dari yang dekat dulu ya. Ini kita dari dekat nih, dari dekat tes, dari dekat ini kita dari dekat teman-teman, dan kita sembari mainkan ini. Wah, udah nggak ada suaranya nih. Suaranya udah ke ini tadi tuh, ke yang Type C. Sekarang kita akan coba dari jauh. Oke, sudah teman-teman, kita sudah coba. Langsung kita akan play di sini. Kita pengen lihat performanya gitu ya teman-teman. Harusnya di sini mencerminkan ini ya, mencerminkan harga harusnya bro. Oke, nice. Oke, kita lihat. Bentar, ini aku biasanya agak ada permasalahan di sini. Oke, kita tekan itu tadi ya teman-teman ya. Kita akan play. Sebentar. Ini kita ganti dulu ya teman-teman ya. Ini kita ganti ke ini harus dicopot dulu teman-teman, soalnya itu nggak bisa kita ganti ke internal ya. Bentar, kita akan copot dulu teman-teman. Oke, ini harusnya sudah sih. Nah, sudah nih, sudah ke iPad. Entahlah, tadi tidak ada pilihan yang lain gitu ya. Kita akan play dari sini. Nah, ini dari dekat harusnya kalau kita pakai internal itu dia akan besar. Benar. Tadi ketika kita itu pakai ini ya, kita pakai eksternal ini ya teman-teman ya. Ini kan tadi nggak ada suaranya, berarti dia akan tetap record teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian itu pakai headset ya, headphone dengan mikrofonnya gitu ya, itu kalian juga bisa melakukan monitoring secara langsung, karena itu nanti akan langsung ke eksternal ya teman-teman ya, ke headphone kalian bro. Jadi ketika kalian sambil main kayak gini itu bisa gitu ya, dia bisa masuk ke situ gitu loh teman-teman ya. Jadi ini cocok banget kalau misalnya kalian itu di tempat umum ya, misalnya kayak gitu, tempat umum dan kalian mau main kayak gini ya, sembari kalian bernyanyi mungkin ya teman-teman, seperti itu. Aduh, nah itu bisa teman-teman ya, itu bisa bro. Jadi nggak kedengaran yang lain gitu ya, jadi hanya di headset kalian. Oke, play. Nah, ini.
Nah, oke teman-teman. Jadi di sini dari ini ya teman-teman ya, dari ini kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa ini tuh dia support gitu ya, dia bisa langsung. Jadi seamless ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan harganya bro ya. Jadi memang dia support untuk itu ya. Jadi seamless, cukup seamless dan ini aku suka. Aku suka di sini dan alright. Tuh, ini harusnya tadi kan aku suaranya pelan banget dan itu tak tutupi ya teman-teman di situ. Harusnya di sini kalau misalnya di sini internal itu dia tidak akan kedengeran jelas gitu ya. Dan ini sudah tuh, itu sudah menunjukkan bahwa di sini si iPad ini dia support untuk itu ketika kita colokkan mikrofon eksternal dengan Type C ya berarti ya teman-teman ya Type C. Nah kalau misalnya memang di sini kalian tidak punya Type C, di situ agak tricky, kalian bisa beli adapter ya teman-teman, adapter yang misalnya 3,5 mm ke Type C, tetapi mungkin hasilnya akan berbeda ketika kalian itu pakai perangkat yang memang dia sudah Type C. Nah seperti itu bro. Atau yang dia pakai USB ya teman-teman ya, seperti itu, yang tidak analog lagi. Itu akan berbeda hasil dan kualitasnya teman-teman. Karena aku udah bandingkan sendiri gitu ya teman-teman ya, seperti itu sih. Tuh, kita juga bisa sambil memainkannya, bro. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita sudah mendapatkan kesimpulan. Kita menggunakan internal, kita menggunakan apakah ini bisa buat record audio internal di sini. Misalnya kita mau menjalankan aplikasi dan kita mau record suaranya kayak gitu, bisa. Terus apakah kita bisa mikrofon gitu ya? Bisa banget, internal bisa. Nah, terus apakah kita bisa pakai eksternal? Type C tadi udah kita coba secara langsung, real ya teman-teman ya, real. Ini real, tidak hanya kita ngomong-ngomong aja ya. Ini real, kita udah buktikan secara langsung, bro, seperti itu ya. Kita udah review kan secara langsung di sini, buktinya udah ada di sini, bro. Ini bisa. Dan ya kita nggak tahu ya ke depan kalau misalnya nanti ganti kita upgrade OS gitu kan. Kayak kejadian di yang dulu kan, misalnya di Android ya, ketika pas di Android kita di Android karena pengalaman kita di Android sebelumnya ya, karena kita pengalaman lebih banyak di Androidnya gitu ya teman. Jadi Android dulu waktu dulu banget gitu ya, itu bisa, sempat tidak bisa ketika kita upgrade, setelah itu bisa lagi untuk audio internal ya teman-teman ya. Kalau untuk mikrofon sih bisa terus gitu ya teman, mikrofon terus kita bisa pakai mikrofon eksternal juga kalau misalnya kita pakai headset ya, headset ada headphone sama mikrofon, itu berarti kita bisa manfaatkan itu kalau kalian itu berada di luar ruangan atau kalian di tempat umum. Nah berarti orang lain itu tidak bisa mendengarkan apa yang kalian sedang mainkan di sini gitu loh teman-teman, seperti itu. Dan itu langsung ke mikrofon ke headset kalian ya, ke headphone ya, seperti itu. Jadi suaranya ke headphone, lalu kalian kalau misalnya ngomong dari mikrofon ke sini gitu ya teman, seperti itu. Dan itu bisa bro.